Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat jamaah majlis kajian ba'da subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus dan DKM masjid yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita memuji Allah dan selalu bersyukur tanpa henti atas karunia dan rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita, sehingga di subuh kali ini kembali dapat sama-sama kita hadir di majlis ilmu, tentu dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala naungi kita dengan rahmatnya, taufiknya, inayahnya, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang mulia ini, saya pribadi mengucapkan masih dalam suasana bulan Syawal, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal a'idina wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan di bulan yang lalu, dengan penerimaan yang mulia, dengan penerimaan yang penuh dengan keberkahan dan keindahan dari Allah Subhanahu wa taala. Minal a'idina wal faizin, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang a'idin, yang kembali kepada nilai fitrah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wal faizin, dan menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemenangan yang gemilang dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu amin wa antum bi khair, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang setiap waktu, dalam setiap tahun, dalam sepanjang tahun ini dalam keadaan baik dan penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya Ramadan itu sudah berlalu, tetapi ketaatan harusnya dia tidak berlalu. Sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yang patut kita ingat bahwasanya kebaikan itu tidak pernah berhenti. Bahkan dalam merintis jalan ketaatan kepada Allah itu kita disuruh untuk berlari. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, firman Allah yang memerintahkan kita sebagai hamba-hambanya untuk hal-hal dunia, Allah suruh kita jalan. Allah perintahkan kita untuk jalan. Tetapi untuk menuju Allah, itu Allah perintahkan kita untuk berlari. Contoh dalam firman Allah dalam Al-Quran itu, Allah Subhanahu wa ta'ala pesankan kepada kita hamba-hambanya, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Maka berjalanlah kalian di atas muka bumi ini dan perhatikanlah akibat yang didapati oleh orang-orang yang mendustakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fasiru, berjalanlah. Atau pada firman Allah yang lain, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Jelajahilah kalian permukaan bumi ini, kata Allah.
Allah suruh kita untuk menjelajahi alam raya ini. Dan makanlah rizki yang telah Allah siapkan buat kita semua. Allah suruh kita nikmati rizki. Tetapi ketika Allah memerintahkan kita untuk menuju Allah, Allah katakan apa dalam Al-Quran? Fafirru ilallah. Maka berlarilah kalian menuju. Jadi untuk menuju Allah kita disuruh lari. Untuk menuju dunia kita disuruh berjalan. Tapi seringnya kita manusia ini terbalik. Ke dunia kita berlari, ke Allah kita jalan. Terbalik. Padahal sekuat apa sih kita berlari untuk dunia? Ya, sebanyak apa sih kita himpun untuk dunia? Seberapa banyak sih kita bisa menikmati dunia itu? Terbatas juga. Walaupun yang dihimpun itu sudah banyak, ada masanya sudah tidak bisa lagi dinikmati. Ada masanya tidak dapat lagi dinikmati. Sudah tidak bisa lagi dinikmati, masih hidup dia. Kalau sudah tidak dapat lagi dinikmati, sudah mati. Masih hidup dia, tetapi sudah tidak bisa lagi dia nikmati. Banyak yang dia punya, ketika mulai memasuki usia senja, udah dia bisa nikmati semuanya. Mobil yang 4, 5 ada di rumahnya itu. Anak sama cucunya yang pakai, karena dia sudah jarang keluar rumah. Jarang keluar rumah sudah. Sesekali. Sebulan 2 kali mungkin. Itu pun pergi check up ke rumah sakit. Sisanya siapa yang pakai? Anak atau cucunya. Padahal nama-nama dia, yang bayar pajak dia. Maka Allah bilang, untuk dunia disuruh jalan. Untuk akhirat disuruh lari menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam Ramadan yang sudah kita lewati, dan kita berharap menjadi hamba-hamba Allah yang aid itu, yang kita ucapkan lewat lantunan doa, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya dan kalian semuanya menjadi bagian daripada hamba Allah yang kembali kepada fitrah dan mendapatkan kemenangan yang gemilang. Kemudian wa adkhalana, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita wa iyyakum dan kalian semuanya fi zumrati ibadis salihin, dalam rombongan hamba-hamba Allah yang saleh. Itu kan harapan dan doa kita. Karena kita ini hanya mampu untuk menjalankan dan berikhtiar sekuat mungkin lewat tatanan ibadah kita. Tetapi yang menjadikan kita saleh, menjadikan kita taat, mampu menjauhi maksiat, itu Allah. Bahkan kesabaran yang kita bisa miliki dalam kehidupan kita itu, yang hadirkan kesabaran itu Allah juga. Jadi manusia itu tidak bisa dia merintis jalan kesabaran dengan caranya, kecuali dia meminta Allah untuk kuatkan dia dalam kesabaran itu. Maka dalam sebuah riwayat hadis itu ada Nabi bersabda, kata Nabi, jika ada seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sudah ditetapkan tempatnya di surga. Sudah ditetapkan. Kemudian amal ibadah yang dia lakukan itu ternyata belum mencukupi nilai untuk dia dapat surga. Maka apa yang terjadi? Ibtalahullah. Allah Subhanahu wa ta'ala uji dia. Jadi terkadang ujian yang didapati oleh seorang hamba Allah itu untuk melengkapi poin yang belum mencukupi tentang takdirnya dia dapat surga.
Kemudian kata Nabi, setelah diuji sama Allah, summa sabbarahu ala zalik. Lalu Allah Subhanahu wa taala mensabarkan orang tersebut dengan ujian yang Allah berikan pada dirinya. Artinya, kita ini manusia. Sabar yang kita miliki itu datang dari Allah. Dan kuatnya seseorang dalam kesabaran itu karena memang Allah yang kuatkan. Karena Nabi mengatakan summa sabbarahu ala dzalik. Lalu dia bersabar, kemudian akhirnya apa? Dia sampai pada nilai surga yang telah Allah tetapkan buat dirinya. Nah, dari hadis ini dapat kita fahami bahwasanya ada hamba Allah jemaah sekalian yang masuk surga itu karena amalnya. Ada orang yang masuk surga itu disebabkan ujian yang dihadapi. Dan dia bersabar dan dia dapat surga. Amalnya tidak mencukupi. Tapi ada ujian yang menimpa dirinya lalu dia bersabar. Kemudian dia kuat dalam kesabaran tersebut hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk puasa itu ujian kesabaran. Ya. Kemudian akhir daripada ujian itu kemenangan kan? Menjadi hamba Allah yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang mari kita flashback sekarang. Selama 1 bulan yang lalu, selama bulan suci Ramadan, setidaknya ada 7 macam karunia dari bulan Ramadan sampai Syawal ini. Dari Ramadan sampai Syawal ini setidaknya ada 7 karunia yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Yang pertama, rahmat. Itu terjadi pada 10 hari pertama Ramadan yang sudah kita lewati. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah, cinta Allah telah turunkan. Yang kedua, ada maghfirah. Ada ampunan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan pada putaran 10 hari kedua. Maka Ramadan itu sering disebut dengan syahrul maghfirah. Bulan penuh dengan ampunan. Dalam kitab Irsyadul Ibad itu ada kisah seorang pendosa bergelimang dengan kemaksiatan, hidup penuh dengan kedurhakaan. Datang Ramadan, dia jauhi seluruh maksiat. Berubah jadi hamba Allah yang baik. Pakai baju yang bagus, pakai wangi-wangian, duduknya di masjid. Menghidupkan malam Ramadan, banyak baca Quran. Sampai-sampai teman-temannya tanya, engkau ini kalau jadi Ramadan, baik banget. Kata teman-temannya. Gak ada model maksiat nggak kelihatan. Tapi kalau di luar Ramadan, engkau kelihatan. Gak ada kayak begini. Ditanya sama teman-temannya, apa sebabnya? Dia jawab, hadza syahrul maghfirah wal barakah war rahmah. Karena ini bulan adalah bulan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan, dan bulan yang ditaburi cinta kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Asallah ayyatajawaza anni. Dia mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala macam bentuk kesalahanku di masa lampau. Yang saya buat yang dulu-dulu itu diampuni sama Allah. Itu jawaban dia. Lalu beberapa saat kemudian orang ini meninggal dunia. Ketika orang ini meninggal dunia, beberapa saat setelah dia dimakamkan, hari berganti hari, ada salah seorang ulama, orang saleh yang tinggal di kampungnya itu mimpi. Itu dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad. Mimpi jumpa nih sama orang ini. Dalam mimpinya dia tanya, apa yang kau dapat dari Tuhanmu saat ini? Dia bilang apa? Ghafara li Rabbi li ajli hurmati syahri Ramadan.
Tuhanku mengampuni aku disebabkan aku menghormati bulan suci Ramadan. Jadi bisa dibayangkan ini orang yang menghormati, memuliakan, menjaga keistimewaan dan kesucian bulan Ramadan ini. Dia dapat ampunan dari Allah. Apalagi orang yang dari sebelum Ramadan itu dia jaga itu. Dia sudah mukmin, dia sudah taat, dia sudah patuh, dia jaga dengan sebaik-baiknya. Masuk Ramadan dia lebih jaga lagi. Selesai Ramadan masuk Syawal, dia tingkatkan lagi. Syawal itu artinya peningkatan. Jadi harusnya tidak berhenti tatanan ketaatan, kesalehan dan kepatuhan yang sudah dijalankan itu, tapi terus dia jaga, dia rawat. Yang sudah dia pupuk sebanyak selama di bulan suci Ramadan, karena ketika itu dia sudah berada di sebuah madrasah, namanya Madrasah Agung Ramadan, yang di dalamnya dia mendapatkan 4 kurikulum ilahiyah yang dia pelajari dengan sebaik-baiknya, yaitu kurikulum akidah, kurikulum syariah, kurikulum akhlak, dan kurikulum muamalah. 4 ini itu dipelajari, didalami sepanjang Ramadan, kemudian selesai lulus dia. Lulus jadi orang yang dapat ijazah Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Kemudian dia berusaha untuk menjaga itu. Jadi jangan sampai menjadi hamba Allah yang Ramadhani. Kan kadang-kadang kalau datang bulan Ramadan itu banyak wajah-wajah yang kita nggak kenal muncul di masjid. Padahal tetangga kita tuh ada di masjid ya. Selesai Ramadan itu kita ketemu lagi dengan wajah-wajah lu lagi. Ya. Yang kita ketemu lagi di Ramadan ini, kalau yang kita ketemu sekarang ini dapat kita katakan ini jamaah-jamaah fanatik. Jadi kalau mau cari yang fanatik itu selesai Ramadan, lihat selesai Ramadan masih ada itu jamaah-jamaah fanatik. Yang memang dia menjaga kesalehannya tidak hanya di Ramadan. Di Ramadan dia sudah gencarkan, pasca Ramadan dia berusaha untuk menjaga. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maghfirah. Yang keempat, karunia yang keempat yang kita dapat yaitu Lailatul Qadar. Yang kedua tadi apa? Maghfirah. Yang ketiga, itqum minan nar. Terbebas dari cengkraman api neraka. Kemudian yang keempat adalah Lailatul Qadar, malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan karunia kepada hamba-hamba Allah yang sedang menjemput malam qadar itu. Yang tentu kita hidupkan dengan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ini itu tidak berhenti di Ramadan. Lanjut lagi setelah Ramadan. Di bulan Ramadan Qiyamul Lail kita double. Tarawih sama tahajud. Tarawih itu Qiyamul Lail dia. Karena Qiyamul Lail itu redaksi Al-Quran itu ketika Allah perintahkan Nabi, Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalilan, nisfahu, awin minhu qalilan, awzid alaihi, warattilil Qur'ana tarjila. Jadi dalam surat Al-Muzammil itu perintah Allah kepada Nabi untuk Qiyamul Lail. Dan itu turun kepada Nabi ketika Nabi sedang berada pada kondisi di mana Rasul itu sedang begitu sangat sedih. Karena Nabi berhadapan dengan pemuka kafir Quraisy yang menolak dakwah Nabi. Berhadapan dengan para pembesar-pembesar tokoh Quraisy yang tidak mengakui risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dimusuhi, dicemoohi, dicaci, dimaki, pengikutnya diintimidasi, ditekan, ditindas. Nabi masuk ke dalam kamar. Nabi menyendiri di dalam kamar itu. Nabi bungkus tubuhnya dengan selimut tebal. Kan ada orang kalau sedih ekspresinya macam-macam kan? Ada orang kalau sedih menyendiri.
Ada orang kalau sedih dia berangkat ke tepi pantai, naik kapal pinisi, terus dia teriak sekencang-kencangnya untuk lepas kesedihannya. Ada orang menyikapi kesedihannya keluar tiap malam. Ada orang menyikapi kesedihan banyak makan. Ada orang stres tapi badannya tambah gemuk, makan aja dia. Ada orang menyikapi kesedihannya update status. 1 menit gonta-ganti status sampai 30 kali. Nah, Nabi waktu itu, sisi kemanusiaan Nabi itu kelihatan. Al-a'rad al-bashariyah, sisi kemanusiaan Nabi itu terlihat pada waktu itu. Nabi sedih, Nabi menyendiri dalam kamar. Turun firman Allah surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut tebal. Qumil laila illa qalilan. Bangunlah engkau di malam hari walaupun cuma sekejap atau sedikit. Artinya Allah itu bilang sama Nabi, bilang sama kita ini umat Nabi Muhammad. Kalau lagi sedih, kalau lagi ditimpa hal yang tidak mengenakan, jangan datang kemana-mana. Datang ke Allah. Dan waktu yang paling tepat untuk datang kepada Allah, untuk menceritakan apa yang kita alami itu, malam hari. Malam. Allah siapkan waktu itu. Allah siapkan waktu kita untuk beraudiensi dengan Allah. Ada waktu private kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan Nabi qumil laila illa qalila. Nisfahu, setengah malam. Di tengah-tengah malam boleh. Awin kusminhu qalila, atau kurang daripada setengah. Berarti kalau jam 10 boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. Jam 9 boleh nggak? Boleh. Tarawih itu jam berapa? Habis Isya. Qiyamul Lail bukan? Qiyamul Lail. Hanya dia dilakukan sebelum tidur. Jadi itu yang pertama itu, nisfahu awin kusminhu qalila. Atau setelah tidur, auzid alaihi warattilil qur'ana tertila, atau lebih daripada setengah malam. Jadi Allah itu cukup fleksibel kasih waktu sama kita di malam itu. Dan Allah tidak suruh kita untuk sepanjang malam. Kata Allah, kau punya waktunya kapan? Saya ada, kata Allah. Dan saya tunggu. Karena yang menarik itu tentang Qiyamul Lail itu. Kan itu Allah yang datangi kita. Kalau yang lain-lainnya kan kita selalu berpikir, untuk yang lain-lain kita berpikir kita datangi Allah kan. Lewat sholat subuh kita, lewat puasa kita, lewat amaliyah-amaliyah kita. Tapi Qiyamul Lail itu Allah yang datangi kita. Dan kembali kepada kita hambanya ini, mau nemuin nggak? Masa didatangin kagak mau nemuin? Itu kan jelas di hadis riwayat Imam Bukhari. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Di situ dikatakan jelas kan bahwasanya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu selalu turun setiap malam ke langit dunia. Itu redaksi hadisnya begitu. Tentu yang turun karunia-Nya, rahmatnya, ampunannya, kebaikannya, ridhonya, itu turun. Dan itu tiap malam. Redaksinya yanzilu, selalu turun. Hina yabqa sulusul lailil akhir. Sampai di sepertiga malam terakhir. Jadi kalau kita fahami redaksi hadis ini, jelas sekali Nabi katakan kepada kita, Allah itu tiap malam pasti turun. Sekarang kembali kepada kita hambanya. Mau nemuin nggak? Mau nyamperin nggak? Kan kebangetan banget. Udah turun, nggak disamperin sama kita. Nggak temuin. Nih, kita bilang sama anak kita, jemput di bandara jam 2:30 pagi. Anak kita datang nggak? Kalau dia kagak jemput, kita bilang apa? Durhaka nih. Kita bilang datang jemput ya.
Jam 2:30 itu anak kita lari itu ke bandara. Jam 2 udah sampai dia. Dia menunggu dengan gembira, dengan senang, dengan cinta, dengan rindu. Pas lihat orang tua lari, dia peluk. Dia angkat barang-barangnya. Ini sama manusia. Ini Allah, Rabbuna, pencipta kita, Tuhan kita, yang memberikan kita kebaikan dengan segala macam bentuk fasilitas. Turun. Kok molor kita? Subuh. Kenapa dikatakan inna Qur'anal fajri kana mashhuda? Salat subuh itu. Dikatakan salat subuh itu salat yang masyhuda, yang dipersaksikan oleh malaikat-malaikat Allah. Karena malaikat Allah itu kan dia ada, ini yang jaga kita, ini kan sif-sifan ini. Yang jaga kita dari subuh itu. Dia naik nanti waktu asar. Gantian tuh turun yang satu yang jaga kita dari asar sampai subuh. Nah ketika kita keluar dari rumah kita berangkat ke masjid ini, itu malaikat yang jaga dari sore tadi itu. Dia naik tuh. Ketika dia naik, Allah tanya sama dia. Ketika kau naik itu si fulan lagi ngapain dia? Oh lagi jalan berangkat ke masjid Buncit Indah. Lapor deh. Naik soalnya dia. Bawa laporan terakhir itu kalau ketika kau naik ini lagi ngapain dia? Lagi jalan ke masjid. Nanti yang turun ini, yang turun tadi turun lihat kita itu. Ketika dia naik waktu, dia laporan juga ketika saya turun itu, dia lagi berangkat ke masjid dan ketika saya naik dia lagi sholat asar. Karena masyhuda. Kan gak enak banget itu. Ketika ditanya, ketika kau naik itu si fulan lagi ngapain? Masih tidur. Bangunnya jam 8. Udah bangun jam 8, bukan pergi wudhu, ambil sepedaan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surat Al-Muzammil itu ternyata qiyamul lail itu dia nggak berdiri sendiri, Pak. Di situ Allah katakan berikutnya warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan pelan-pelan. Jadi setelah qiyamul lail dalam prosesi qiyamul lail itu diikutkan dengan baca Quran secara tartil, berusaha untuk merenungi, memahaminya, mentadabburinya, mentafakurinya. Dan kenapa pilihan waktunya malam? Karena spesial. Kita kalau mau rapat, bicara hal yang penting-penting, kita pasti bilang sama teman-teman yang bakal rapat sama kita, cari restoran yang sepi. Jangan yang ramai. Karena sulit kalau ramai kita mau bicara, nggak kedengaran. Allah siapkan waktu private kita bersama Allah malam, di waktu yang sunyi. Ketika sebagian mata itu terpejam, dan sebagian manusia telinganya tidak berfungsi karena sedang tidur. Kita ngomong-ngomong apa aja sama Allah, bebas. Dikasih tuh waktu spesial untuk berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pilihannya malam? Ujian cinta juga di malam hari itu. Allah bakal lihat ini hambaku betul-betul masih cinta sama saya atau tidak. Siapa itu? Hamba yang rela berbagi jatah waktu tidurnya untuk dipakai dengan Allah. Kan itu malam kan jatah kita untuk tidur. Tapi kita rela menyisihkan sebagian jatah tidur kita untuk kita temui Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Allah kasih keistimewaan orang yang senantiasa qiyamul lail, yang Allah katakan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Tuhanmu menghantarkan dirimu sampai pada posisi yang terpuji dan mulia. Allah pasti kasih kemuliaan itu. Kenapa? Karena Allah puji dia. Ini orang rela dia pakai waktu tidurnya untuk dengan saya.
Dan Allah kasih kemuliaan itu. Kita kalau ada yang rela berkorban untuk kita ingat dia. Kita jadikan dia sebagai ada perhatian spesial kita kepada dirinya. Apalagi Allah Subhanahu. Maka ulama sering mengatakan Qiyamul Lail itu adalah pertemuan yang paling jujur antara seorang hamba Allah dengan Tuhannya. Pertemuan yang paling jujur. Terkadang kita kalau dinasehati sama orang susah menangis, susah tersentuh. Maka ada ulama mengatakan jika engkau ingin menyentuh hatimu sendiri, maka sentuhlah hatimu sendiri lewat Qiyamul Lail. Karena Qiyamul Lail itu terkadang kita bisa meneteskan air mata dan kita bisa menegur diri kita sendiri sambil berbicara di hadapan Allah Subhanahu. Kemudian karunia yang kelima yaitu zakatul fitr. Karunia yang kelima yaitu yang membersihkan dosa-dosa, yang mengembalikan kita kepada fitrah. Zakat ini. Kita bicara zakat itu. Coba bapak-bapak ibu sekalian lihat dalam Al-Quran. Seluruh redaksi Al-Quran berbicara mengenai harta. Dalam konotasi yang positif itu pasti bicaranya bentuknya jamak. Semua dalam Al-Quran kalau bicara harta dalam konotasi yang positif pasti bentuknya jamak. Kalau tidak amwalukum amwaluhum. Harta kalian, harta mereka. Harta mereka, harta kalian. Ada beberapa redaksi Al-Quran berbicara mengenai harta, konotasinya negatif, tapi itu bentuknya tunggal. Seperti orang yang Allah katakan, yahsabu anna malahu akhlada. Itu kata mal, itu dia tunggal, tapi konotasinya negatif. Orang yang merasa hartanya mampu buat dia itu abadi. Enggak juga. Yang kaya apapun, ya, yang katanya bisa panjang umur dengan stem cell, sampai berapa lama? Nah, yang katanya bisa segar dengan stem cell, sampai berapa lama? Ada masanya selesai juga. Jadi kata harta dalam bentuk yang negatif, yahsabu anna malahu akhlada. Dia kira bahwasanya hartanya bisa mengabadikan dirinya. Atau hartanya Abu Lahab. Itu kan hartanya Abu Lahab. Itu di dalam surat Al-Lahab itu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu Allah katakan harta yang dia punya tidak mampu mendatangkan manfaat buat dirinya dan tidak dapat menolong diri. Tapi kalau dalam bentuk yang positif, semua paling banyak yang paling sering disebut dalam Al-Quran itu bentuknya jamak. Kenapa disebut dalam bentuk jamak oleh Allah? Karena setiap yang kita miliki ada hak orang lain. Maka bentuknya jamak. Dan cara untuk menyalurkan hak orang lain itu ya lewat formula zakat. Dan zakat itu mensucikan, membersihkan. Maka ada hadis Nabi kan, dawu marzakum bis sadaqah wa hassinu amwalakum biz zakah wa a'iddu lil bala bid du'a. Obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Karena sedekah itu dapat menyembuhkan segala macam bentuk penyakit. Ada orang sakit dia berobat, ikhtiar duniawinya berobat, ikhtiar ukhrawinya dengan cara dia mengeluarkan sedekah. Banyak cerita, banyak kisah kejadian orang yang sakit sembuh. Ini saya kasih kisah nyata ini kisah nyata. Baru terjadi. Ibu saya itu sebelum Ramadan sakit. Sakitnya lama, dirawatnya lebih dari 20 hari di rumah sakit. Gara-gara ada salah obat yang dikasih, akhirnya kemana-mana. Kita ikhtiar dirawat di rumah sakit, ditangani sama dokter. Musyawarah keluarga saya bilang sama saudara-saudara di kampung, merawat di kampung, potong kambing saya, potong kambing sedekahin, bagi-bagi.
potong kambing bagi-bagi. Niat sedekah. Subhanallah, beransur-ansur pulih. Sehat. Alhamdulillah sampai sekarang. Sehat. Jadi Nabi, kita ikuti apa yang Nabi pesan. Dawu mardakum bisadaqah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Bahkan sedekah dalam hadisnya dikatakan tadfa'ul bala, menyingkirkan bala. Yang kedua, wahassinu amwalakum bizzakah. Bentengilah hartamu dengan zakat. Jadi orang yang rapi zakatnya, itu Allah akan bentengi hartanya. Allah yang jaga. Kalau tidak rapi, nanti Allah akan ambil dengan caranya. Macam-macam. Bisa ditipu sama klien bisnisnya, diambil itu. Jadi kalau ditipu sama klien bisnis, jangan mencak-mencak, maki-maki. Pikir-pikir dulu, ini zakat saya rapi nggak? Oh, tidak rapi, ya Allah ambil dengan cara begitu. Dibohongin sama karyawannya, dijahatin sama orang. Karena Nabi mengatakan hasinu, bentengilah harta kalian dengan bukan bentengi dengan taruh pangkalan militer. Negara-negara petrodolar hancur juga kan? Karena dia bentengi bukan pakai zakat. Negara-negara petrodolar itu yang kaya minyak itu, kalau rapi zakatnya, insya Allah seluruh penduduk muslim dunia ini nggak ada yang miskin. Jadi zakat minyak bumi itu. Wa'iddu lil bala bid-du'a. Dan yang ketiga, persiapkan dirimu untuk menyongsong bala dengan doa. Doa ini paling penting juga. Jadi sebelum bala itu turun, musibah itu datang, sudah kita siapkan dengan selalu berdoa. Kita ada doanya itu kalau lagi kita baca kunut, salah satunya kita baca apa, Allahumma adfa'annal bala wal waba. Kita baca itu kan, minta Allah tolak buat kita ini segala macam bentuk bala, musibah, ujian, cobaan, penyakit menular dan lain sebagainya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian karunia yang keenam yaitu di bulan Syawal ada puasa 6 Syawal yang pahalanya kita semua sudah maklum, sudah tahu semuanya. Pahalanya itu seperti berpuasa 1 tahun. Jadi ikutkan dengan puasa 6 Syawal itu. Boleh berurutan, boleh selang-seling, bebas selama masih berada pada bulan. Kemudian karunia yang ketujuh, nah ini karunia yang ketujuh nih kebanyakan miliknya umat Islam Indonesia, halal bihalal. Ya. Tradisi yang sudah lama berlangsung di kaum muslimin Indonesia, yaitu berkumpul, saling bersilaturahim, saling mungkin karena lama tidak berjumpa, atau ada yang selama Ramadan sibuk dengan urusan dirinya tentang ibadah, kemudian ketemu di bulan Syawal, kumpul kembali. Atau kadang-kadang memang selama setahun jarang jumpa. Ya, maka dibikinlah acara namanya halal bihalal, saling bertemu, bersilaturahim, meminta kehalalan dari saudara kita, saling ridho satu sama lain. Itu bagus, baik. Nabi ada sabdanya mengatakan begini, tasafahu yazhabul ghil an qulubikum. Saling berjabat tanganlah di antara kalian, maka akan hilang segala macam bentuk dendam di antara kalian. Jadi kalau ketemu itu, ya, jabat tangan, saling tanya, saling mendoakan, hilang dendam di antara kita masing-masing. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya perayaan Idul Fitri ini awal mulanya itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Jadi setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya di tahun kedua Hijriah itu kan ada perang Badar dan terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian setelah itu selesai Ramadan, mereka semuanya merayakan 2 hal sekaligus. Mereka merayakan kemenangan mereka melawan hawa nafsu mereka, yaitu dengan puasa Ramadan. Yang kedua, mereka merayakan kemenangan mereka dalam menghadapi pasukan-pasukan kafir Quraisy pada waktu itu. Sebelumnya di masa jahiliyah itu
Ada 2 hari raya yang sering dirayakan, yang sering dilakukan oleh orang-orang Arab zaman jahiliyah. Dan 2 hari raya ini sebenarnya mereka adopsi dari hari besarnya orang-orang Persia kuno. Hari raya Nairus dan Marjan. Kalau bilang Marjan, bapak-bapak, ibu-ibu ingatnya apa? Sirup. Dulu ada hari raya namanya Nairus dan Marjan. Itu hari raya yang dilakukan oleh orang-orang Arab zaman jahiliyah, dan ini mereka adopsi dari tradisi Persia kuno. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dikabarkan, kana li ahli jahiliyati yaumani fi kulli sanatin yal'abuna fihima. Kata Anas, di masa jahiliyah itu ada 2 hari di mana itu hari perayaan besar, di mana orang-orang jahiliyah semuanya merayakan dengan gembira. Falamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah, Nabi lalu bersabda, kana lakum yaumani tal'abuna fihima, kata Nabi. Kalian ini ya, punya 2 hari yang kalian sering merayakannya, kata Nabi, di masa jahiliyah. Wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Dan kata Nabi, sekarang Allah sudah menggantikan buat kalian dengan 2 hari perayaan yang jauh lebih baik daripada 2 hari perayaan sebelumnya, yaitu Nairus dan Marjan itu. Apa itu? Kata Nabi, yaumal fitri wa yaumal adha, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul. Kita kaum muslimin yang harus kita rayakan, jangan sampai merayakan yang lainnya. Ini terakhir saya tutup. Ya. Hari raya yang lain itu kita jangan rayakan, paham? Ya, maksudnya kalau hari raya yang punya umat lain, kita hormati mereka merayakannya, tapi jangan kita lakukan. Ya. Jangan kita ikut merayakan juga. Dia pasang balon, kita pasang balon juga di rumah kita. Dia pasang petasan, kita pasang petasan juga. Ini saya bawakan hadis nih sebagai penutup. Dalam Imam Baihaqi, dalam kitab Sunan Al-Kubra, Imam Baihaqi. Ini hadisnya. An Abdullah bin Umar. Ini hadis kuat dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Ada yang mengatakan Abdullah bin Umar ini siapa nih? Anaknya Umar bin Khattab, periwayat hadis terbanyak nomor 2. Man bana fi biladil a'ajim fasana'a nauruzahum wa mihrajanahum wa tashabbaha bihim. Ini kata Nabi SAW dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Barang siapa yang membangun negeri kaum Ajam, kaum Ajam ini selain Arab maksudnya, kemudian meramaikan hari raya Nairuz dan Marjan, disebut dalam bahasa Arab mihrajan. Kemudian serta mereka meniru hingga mereka mati, menirunya sampai mereka mati, kata Nabi, hatta yamut wa huwa kadzalika husyira ma'ahum yaumal qiyamah. Orang yang merayakan perayaan milik agama lain, nanti dia akan dibangunkan di hari kiamat gabung sama grup itu. Kita mau gabung sama siapa? Sama-sama kita kan? Kita rayakan yang punya kita ini. Idul Fitri, Idul. Yang lain jangan. Mereka merayakan, kita hormati. Kita hormati mereka merayakan. Kita mengucapkan selamat, itu kan khilafiyah kan? Mengenai ucap selamat. Tapi jangan masuk perayaan. Jangan masuk di perayaannya. Ikut terlibat dalam perayaannya. Ikut heboh juga. Jadi panitia. Bahkan sampai jadi ketua panitia. Kaif jadi ketua panitia.
Ya itu yang jadi ketua panitia nanti di hari kiamat. Itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikumpulin barang-barang. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba Allah yang dalam ketaatan kepada Allah. Ini saya lihat mukanya segar-segar semua, masya Allah. Seperti puasa Ramadannya sukses semua. Ya. Qiyamul lailnya insya Allah diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ngisi beberapa tempat Qiyamul Lail dan saya merasakan di sini masya Allah jamaahnya bagus Qiyamul Lailnya. Qiyamul Lailnya masya Allah kompak, masya Allah hadir Qiyamul Lailnya, sholat malamnya, muhasabahnya, dan mudah-mudahan apa yang kita minta sama Allah, yang kita inginkan dari Allah Subhanahu Wa Taala dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang dapat Lailatul Qadar itu tidak terlihat dari bentuk fisik, tidak terlihat dari kasat mata. Orang itu hanya akan dapat merasakan sendiri di hatinya, dia dapat atau tidak. Kalau dia rasa tenang, dia rasa dirinya semakin senang berbuat baik, semakin suka dekat dengan Allah, semakin sering melaksanakan ketaatan, yakinlah dia dapat Lailatul Qadar. Pertanyaannya, apakah Lailatul Qadar itu cuma didapati satu kali saja seumur hidup? Enggak. Dalam manakibnya Imam Syafi'i, buku riwayat hidupnya Imam Syafi'i, itu dikisahkan oleh muridnya. Imam Syafi'i hampir tiap tahun ketemu Lailatul Qadar. Imam Syafi'i. Jadi yang sudah pernah ketemu, dia masih pasti bisa dapat atau ada kemungkinan dia untuk bertemu dengan Lailatul Qadar berikutnya. Jadi tidak satu kali selesai. Itu haknya Allah untuk berikan, bisa berkali-kali. Imam Syafi'i itu diriwayatkan itu dia berkali-kali ketemu Lailatul Qadar. Gimana nggak berkali-kali, Pak? Khatamin Quran sehari 2 kali, Pak, kalau bulan Ramadan. Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i jarang tidur. Cuma sejam 2 jam tidurnya Ramadan. Karena orang-orang yang hafal Quran, baca tartilnya rapi itu butuh waktu 11 jam. Berarti 22 jam. 22 jam. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu diriwayatkan badannya kecil. Orang yang badannya kecil kan lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Kalau kita yang masih gendut-gendut, ini lambung kita suka dekat sama tempat tidur. Saya juga gendut, Pak. Ini ketutup sama baju jubah aja nih, Pak. Jadi kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi tentu semampu kita, masing-masing orang dengan kemampuannya dan masing-masing orang dengan caranya mendapatkan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lewat amalia ibadahnya, ada dengan sedekahnya, ada dengan ketaatan lainnya, ada dengan zikirnya, ada juga dengan sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.